Karena salah ngambil payung yang bukan milik dia doang, cewek ini menghabisi nyawa manusia lain. Jadi cewek ini habis dari supermarket, dia tahu dia itu salah ngambil payung. Dia akhirnya tukar dengan payungnya dia. Karena payungnya semuanya tuh mirip-mirip. Sampai tiba-tiba pas lagi hujan, dia buka payungnya, ternyata payungnya itu bisa menusuk orang. Jadi ini tuh adalah payung yang bukan payung dia juga guys. Payungnya itu sebenarnya adalah senjata yang dipunyai sama orang jahat. Jadi pas dia mau buka karena hujan, dia malah nusuk cewek yang ada di seberangnya dia. Di situ dia benar-benar nyesel banget. Dan semenjak itu dia jadi trauma. Dia nggak pernah mau ngambil payung yang bukan milik dia lagi. Cowok sombong ini cuma bisa dapetin cewek cantik kalau dia bisa jago main capit boneka. Awalnya dia udah pede banget, tapi dia coba berkali-kali bonekanya nggak mau banget diambil. Itu bikin dia dikatain sama satu bar yang ada di situ karena dianggap dia itu cowok yang payah. Tapi sampai duitnya dia habis, dia tuh tetap nggak bisa ngambil bonekanya. Tapi tiba-tiba dia lihat ada anak kecil jago banget, dalam satu koin aja dia langsung bisa memenangkan boneka yang super besar. Akhirnya dia beli koin lagi yang benar-benar mahal banget, tetap aja nggak bisa. Sampai akhirnya ceweknya udah malu banget dan memilih untuk meninggalkan cowoknya aja. Pas cowok ini duitnya udah habis, akhirnya anak ini nawarin satu koin terakhir supaya cowok ini bisa nggak putus asa. Tapi cowoknya berterima kasih bukan untuk main capit tersebut lagi. Dia malah curi boneka dari anak kecilnya untuk dikasih ke ceweknya yang lagi ngambek. Setiap ibunya lagi masak, anak ini malah disuruh main sama monster. Jadi anak ini benar-benar kesepian banget. Dia suka ajak main ibunya tapi ibunya nggak kasih karena ibunya lagi masak. Sampai anaknya disuruh main sama monster aja di bawah. Dan bener dong ada monster di situ. Nah pas anaknya itu udah mau dilahap sama monsternya, si ibunya itu malah diem-diem aja. Terus tiba-tiba anaknya itu datang lagi ke ibunya. Dan bahkan anaknya itu bawa monster tersebut untuk ibunya masak. Ternyata mereka itu manusia pemakan monster. Jadi mereka itu lebih jahat dari monster sebenarnya guys. Setiap ibunya lagi masak, anak ini malah disuruh main sama monster. Jadi anak ini benar-benar kesepian banget. Dia suka ajak main ibunya tapi ibunya nggak kasih karena ibunya lagi masak. Sampai anaknya disuruh main sama monster aja di bawah. Dan bener dong ada monster di situ. Nah pas anaknya itu udah mau dilahap sama monsternya, si ibunya itu malah diem-diem aja. Terus tiba-tiba anaknya itu datang lagi ke ibunya. Dan bahkan anaknya itu bawa monster tersebut untuk ibunya masak. Ternyata mereka itu manusia pemakan monster. Jadi mereka itu lebih jahat dari monster sebenarnya guys. Guys ini parah banget, seorang teman sengaja memberikan kacang kepada temannya yang alergi kacang. Jadi mereka semua adalah aktor, dan ini adalah sebuah sosial eksperimen untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang saat mengetahui kejadian itu. Nah wanita ini tuh benar-benar nggak tinggal diam saat mengetahui kalau misalkan mereka memasukin kacang ke minuman temannya. Dia benar-benar langsung beraksi dan ngomelin anaknya. Dan bahkan dia berani datang ke mejanya untuk ngambil minuman dari temannya itu. Dan ini paling parah, seorang kakek melihat hal itu benar-benar langsung marah banget. Karena ternyata cucunya dia tuh juga mengalami alergi yang sama. Jadi dia bilang kalau misalkan tindakan itu benar-benar jahat banget. Untungnya setelah dia marah-marah, dikasih tahu kalau itu adalah sosial eksperimen aja. Tapi kakek itu benar-benar kaget banget dan sedih banget. Karena dia teringat sama cucunya yang juga alergi. Tukang paket yang mesum ini selalu seneng kalau denger ada suara cewek teriak-teriak. Jadi pas dia mau nganterin paket, dia denger ada suara cewek tersebut. Pas dia mau bel, ternyata dia ada kerjaan lain. Jadinya ntar sore dia balik lagi. Nah pas dia balik lagi, dia baru sadar kalau kamar dari ceweknya itu benar-benar gak kekunci. Akhirnya dia coba masuk, manggil cewek tersebut. Pas masuk ke kamar mandi, dia ngeliat cewek itu udah meninggal. Dia langsung lapor polisi dong. Ternyata suara teriakan tadi bukan suara ceweknya lagi lucu-lucuan, tapi ceweknya baru aja jatuh dari kamar mandi. Dan tadi cowok ini bukannya nolongin, malah berpikiran mesum. Gelandangan ini harus menghabiskan uang selama 24 jam tapi nggak habis-habis. Jadi gelandangan ini baru aja nemu uang jatuh yang jatuh di dompet orang. Di sini dia langsung ngambil dong duit tersebut untuk makan karena dia udah 2 hari nggak makan. Tapi ternyata orangnya itu nggak menerima uangnya dia karena uangnya terlalu besar dan nggak ada recehan. Terus dia pindah untuk membeli barang-barang lain. Karena dalam 24 jam dia harus menghabiskan uang tersebut, kalau nggak dia bakal sial. Tapi semua orang nggak mau menerima uangnya karena dianggap uangnya dia itu pasti uang palsu. Karena dia kan uangnya besar banget, nggak mungkin gelandangan punya uang sebesar itu kata-kata orang. Akhirnya di sini gelandangannya benar-benar stres banget dan nyesel. Pasti dia akan mendapatkan kesialan karena bentar lagi udah 24 jam.
Bahkan akhirnya dia itu benar-benar pingsan dan dia cuma bisa berdoa sama Tuhan untuk membantunya. Akhirnya dia berdoa terus dia kembali lagi ke masa sebelum dia itu mengambil uang tersebut. Akhirnya dia memilih untuk kasih tahu orang tersebut kalau uangnya jatuh, supaya dia tidak terkena sial dan hidup jujur aja. Cewek ini kebelet pup di pesawat tapi sebelahnya tidur terus sehingga dia nggak bisa lewat sama sekali. Dia udah berusaha bangunin sebelahnya dia tapi nggak bisa juga. Dia makan kencang-kencang supaya sebelahnya bangun, dia juga teriak-teriak tapi nggak bisa. Akhirnya dia malah diomelin sama pramugarinya dan disuruh balik ke tempat duduk. Sampai tiba-tiba pramugari datang dan nawarin puding. Anehnya perempuan ini bangun. Tapi setelah pramugarinya pergi dia tidur lagi. Akhirnya cewek ini memutuskan untuk pup di bangkunya aja, yang membuat cewek ini akhirnya bangun. Dan karena dia kebauan sekarang dia mau ke toilet. Di situ cewek ini murka banget guys. Seorang ibu maksa anaknya untuk makan hati dari ibunya sendiri. Jadi awalnya ibu dan anak ini benar-benar pindah ke hutan karena di dunia ini udah penuh dengan zombie. Tapi anaknya sakit karena kelaparan. Akhirnya ibunya harus mencari makanan. Dia ngeliat nih ada makanan milik manusia yang lagi digerogotin zombie. Pas dia mau ambil, dia malah ikut kegigit zombinya. Jadinya dia berubah jadi zombie. Di situ dia sedih banget karena dia mau nganterin makanan untuk anaknya. Tapi sayangnya dia udah berubah. Akhirnya si ibu ini yang masih memiliki hati untuk anaknya, walaupun dia udah berubah menjadi zombie, dia kasih hatinya dia untuk anaknya, supaya anaknya bisa makan. Karena ibunya tetap mau melakukan apapun untuk kesehatan anaknya. Bocil ini bikin satu kelas takut karena dia ngomong dia seneng banget ayahnya bentar lagi akan meninggal. Jadi awalnya bocil ini tuh masih lucu-lucuan aja guys. Dia itu bilang kalau ibunya itu sering ngorok. Tapi tiba-tiba makin dia bacain suratnya dia makin membuka aib keluarga dia. Dia bilang kalau ayahnya itu demen minum dan demen jahatin dia sama ibunya. Di sini satu kelas mulai curiga dan ibunya mulai ketakutan. Anaknya bilang ibunya sekarang kerjanya harus 2 karena ayahnya udah sakit-sakitan. Dan mereka senang banget ketika ayahnya itu sakit-sakitan. Bahkan anaknya bilang tenang aja, akhir tahun ini ayahku juga akan meninggal. Dan aku akan mendapatkan ayah baru yang sayang aku dan mamaku. Di sini anak-anak kecil yang lain sih gak berasa ada yang aneh. Tapi semua orang dewasa dan gurunya merasa itu tuh aneh banget. Karena dari perkataan anaknya mencerminkan kalau ibunya itu udah meracuni ayahnya supaya ayahnya tambah lama tambah sakit dan meninggal dunia. Setiap cowok ini pingin pacar, cowok ini akan selalu mancing. Bener dong dapet pacar yang cantik banget. Bahkan udah menjadi istrinya dia. Tapi dia itu setiap hari harus bawa manusia supaya istri dan anak-anaknya bisa makan. Ternyata istrinya adalah seekor putri duyung pemakan manusia. Jadinya dia akan berkorban menghabiskan manusia di dunia ini supaya istri dan anaknya bisa makan dan putri duyung akan semakin banyak di dunia ini.